Kita pernah ngubur di babatan Jerawat. Mau pulang sudah belum masuk rumah ada telepon lagi. Nah, pernah istri saya itu sampai muntah-muntah. Action. Conversation is on. Karena di Babat Jerawat maupun di Keputih itu kalau gali kan tidak seperti dalam. Ya. Apa hujan, mudah-mudah. Tapi puji Tuhan, keduanya itu bisa dilaksanakan. Jadi semua yang meninggal itu puji Tuhan. Cuma waktu nih, jadi sekarang ya besok, jadi gini lah. Gilir terus gitu ya. Begitu. Jadi betul-betul difikirkan dengan baik. Jangan asal melayani, itu tidak patut. Betul dengan sepenuh hati. Kalau kita bicara dukanya dulu, Pak? Dukanya ya itu. Ya. Senengnya ya itu tadi. Kalau ada kata kita bisa menghibur, meskipun dengan ucapan, keluarga, terima kasih loh Pak Joko atas penghiburan ini. Waduh, itu suatu sukacita ya, Pak, yang baik sekali. Karena mereka sudah tahu mereka kerjaan kedukaan itu bagaimana gitu. Ya, tapi ada nggak Pak yang nggak seperti itu Pak? Oh banyak. Karena sini memang kewajibannya komisi kedukaan ini. Banyak. Malah ada salah satu contoh. Ini aneh tapi ajaib. Biasanya orang yang meninggal itu peti mati itu banyak yang mau beli karena ada anggapan. Bahwa nek beli peti mati itu hoki. Yang maksudnya kok bisa Pak? Tidak ngerti aku. Beli peti mati malah akan beruntung. Untung yang membelikan itu. Oh yang membelikan? Iya. Oh, oke. Yang membelikan itu untung. Karena mungkin bantu kali ya Pak ya? Ya tidak tahu. Itu kan kepercayaan. Iya. Ini ada satu keluarga aneh. Pertama telepon saya. Pak Joko, ini keluarga saya meninggal. Terus saya serahkan gereja. Loh, kenapa gereja? Jadi, ya Islam minta gratis. Orangnya kaya betul. Tempatnya di daerah sekitar sini. Terus dia punya rumah di daerah lain. Nah, saya kan banyak channel kepada mereka-mereka khususnya yang jualan peti mati. Iya. Itu nek gini apa. Saya telepon pada waktu itu ke satu peti mati yang gratis itu, ya. Jamin. Saya tidak mau memproduksikan, maka saya tidak sebutkan. Kira-kira sih saya tahu sih. Tapi oke Pak, ayo Pak lanjut Pak. Bagus. Jadi dia hanya minta surat tok dari gereja. Oke. Dinyatakan orang ini tidak mampu. Iya. Di tempat penjualan peti itu banyak donatur yang mau nyumbang. Jadi begitu terbit surat itu ditujukan sama siapa itu beda-beda tuh sampai saat ini beda-beda. Ada 4-5 orang beda-beda semua. Iya. Karena apa? Karena mereka percaya beli peti okay hidupnya gitu. Iya. Nah, saya gitu, dia setuju. Oke, nggak apa-apa Joko. Hanya dia minta surat keterangan itu surat keterangannya pasti ya. Kedua, dia harus bayar itu. Orang yang memandikan. Oh iya. Lalu merias. Merias. Itu sudah termasuk orang yang sudah termasuk. Lalu 2 tempat transit. Jadi istilah itu kamar es lah. Ya, di Adijasa. 3 ambulan. Jadi total 1,6. Nah, terus saya ngomong sama dia gitu. Pada waktu itu saya tidak tahu loh ya. Saya ngomong sama dia, saya ada satu lagi tadi. Itu tanah di Kembang Kuning dong. Lu berarti bayar lagi? Aku aneh, kaya orang itu semua. Saya tekankan. Loh iya, yang ngurus ya keluarga, gitu loh. Akhirnya gini wis, nanti saya ketemu di Adijasa. Karena saya pasti datang di Adijasa itu pasti datang. Terus ketemu di sana. Tak bilangi, karena saya tahu dari rekomendasi itu rumahnya itu di elit. Takutnya itu timbul pertanyaan nanti yang donatur ini rumahnya gini gitu loh. Ketakutan sendiri saya gitu loh. Saya utarakan sama mereka. Apakah tidak benar? Ini sebetulnya
proyek ini proyek diakonia tak gitu. Orang ini orang Kristen sing keluarga ini gitu. Apa enggak bener tak gini itu. Saya kira dia sadar. Ya wis aku tak bayar aja gitu. Wah, saya plong. Saya tak telepon, dia telepon sama sing jualan itu. Aku telepon sepakatan. Ya bagus dibayar, tapi ada paling murah, tapi tidak apa-apa. Yang penting itu gitu. Jadi banyak suka duka problem, enggak bukan ngurus orang. Ayo kita ada ibadah gini itu, enggak hanya itu. Oh iya sih seluk-beluknya. Iya. Butuh kesabaran ya Pak ya, butuh hikmat gitu ya. Iya itu utama ya. Iya. Karena kita tahu lah pada waktu keluarga yang ditinggalkan itu dipanggil Tuhan tuh. Iya kan kadang kita juga harus ikut ya, ikut larut di situ. Iya kadang kan ngeblank ya, orang ditinggal kan sekarang kan nggak bisa mikir. Nggak bisa mikir. Terus kita mesti nuntun gitu loh. Nuntun dalam kata bukan tangannya kita gandeng, bukan nuntun caranya apa gitu. Kita ikut empati lah istilah gitu. Jadi ini suatu komisi yang unik ya betul ini. Iya. Nah Pak Joko, kalau boleh sedikit ya, cuman ini kira-kira loh Pak, ada pengalaman mistis nggak sih Pak dalam komisi kedukaan karena ngurusi orang meninggal Pak? Ada nggak Pak kira-kira? Mistis tuh sampai saat ini ya saya malah begitu di Adijasa di ruangan transit itu saya lihat mesti yang meninggal itu jenazahnya. Cuma saya sering baca-baca untuk menambah pengetahuan saya. Yang merias, yang memandikan tuh kalau menemui jenazah itu kaku, bu ya apa di samping dikasih teh, air teh bisa lemes lagi. Dia ngomong, maaf apa gitu, saya mau berhias kamu. Katanya itu lebih lemes. Apa itu? Lebih lemes. Lebih lemes jenazahnya. Iya. Cuma pernah suatu hari mungkin pikiran saya sendiri sing yang mengada-ngada gitu. Biasanya saya bangun kan 4:30, bangun tuh. Saya bangun, saya lihat ke tempatnya belakang saya gini, seolah ada orang gede. tak berdiri lagi, enggak. Bukan. Itu jadi boleh dikata enggak ada lah, mistis itu enggak ada. Enggak ada yang misalnya, ini contoh loh Pak, misalnya gitu, Pak Joko diimpeni gitu, dimimpiin gitu, ucapin terima kasih atau apa gitu? Enggak ada. Selama Pak Joko melayani enggak ada Pak? Enggak ada, cuma itu tadi pengalaman saya kerja itu loh, yang bikin saya ragu-ragu. Itu betul, kerja itu waduh, banyak betul. Nah, Pak Joko satu tim berapa orang Pak sekarang? Saat ini ya berkembangnya kira-kira 18 orang ya? Tapi banyak yang meninggal, yang tim saya. Karena senior ya Pak ya? Itu aneh lah, itu lagi untuk remaja itu loh. Saya ngomong dalam kesempatan yang baik ini, ayo ikut, maksud saya gitu. Remaja pemuda maksudnya? Iya, gitu loh. Jadi istilahnya komisi lain tampil di gereja, ini juga ibadah yang di luar dari gereja, ini ibadah loh. Ayo, maksudku mereka itu gitu loh. Malah sering saya ke luar kota, bukan di Surabaya loh, di luar kota. Tapi ke Bandung, ke Semarang, bolak-balik, ketemu itu. Ya sekedar sebagai wakil gereja itu loh, kita berikan mereka gitu loh. Di sana gereja ada. Iya, jadi seolah gereja ini loh, GKI Prigbun ini ada hadir di keluarga gitu maksud saya gitu. Karena di komisi kedukaan itu kan unsur pemerhatian itu kan besar di situ. Besar, sangat besar. Bagaimana kita mendampingi keluarga yang sedang berduka gitu ya Pak. Pernah ada komplain nggak Pak dari anggota-anggota gitu ke Pak Joko nih? Komplain ya pasti pernah. Karena suatu pelayanan itu mesti ada yang kurang, ada yang lebih. Ya tapi kita sebagai pelayan ya kita juga apa istilahnya itu mengerti lah karena tidak bisa memuaskan semua orang. Ada arti khusus nggak Pak pelayanan ini bagi Pak Joko khususnya? Karena gini Pak, kalau saya lihat kan
Pak Joko terutama dan juga teman-teman yang lain ini kan begitu giat gitu ya melayani, terutama khususnya untuk orang-orang keluarga-keluarga yang mengalami kesusahan, mengalami kedukaan gitu. Ini ada arti khusus nggak pelayanan kedukaan ini buat Pak Joko? Ada refleksi nggak Pak di situ dalam kehidupan Pak Joko sama keluarga? Yang jelas saya hidup dengan keluarga itu tidak luput dari perhatian Tuhan Yesus Kristus. Jadi kami dengan keluarga meskipun keadaan pasang surut gitu ya, itu pasti Tuhan tuh hadir. Itu khusus buat saya. Karena bagaimanapun pelayan ini harus memerlukan juga wawasan yang luas. Karena terus sengaja kalau apalagi yang kekasih kita yang ditinggalkan itu mempunyai arti pada keluarga yang bersangkutan. Jadi betul-betul ya dengan sepenuh hati. Saya kalau ada kata bahwa ada seseorang yang mau membukukan kisah saya juga welcome karena banyak di situ kejadian-kejadian yang karena podcast ini kan hanya biro menit jam tapi kan buku besar. Oke, boleh Pak lain kali kita coba ya. Iya. Nah, Pak Joko, sampai kapan Pak Joko mau melayani di? Ya sebelum menjawab itu, ini saya lagi menulis mengenai data jemaat yang meninggal. Gitu. Oke Pak, silakan Pak. Tahun 2008 sampai 2020. Oke. 2021 belum. Ya. Itu jemaat kita. Ya. Untuk 2008 tuh laki perempuan tuh 6 orang. 6 orang. 2009 15, 2010 21, 2011 16, 2012 20, 2013 17, 2014 17, 2015 14, 2016 20, 2017 13, 2018 11, 2019 15, 2020 32. Itu jemaat. Belum non jemaat dulu ya. Iya. Non jemaat itu 2028 15, 2009 22, 2010 28, 2011 35, 2012 31, 2013 32, 2014 35, 2015 27, 16-nya 39, 17-nya 31, 2018 25, 2019 29, dan 2020 itu 64. Banyak ini. Loh, kok non jemaat dilayani? Ini balik lagi. Karena meskipun dia bukan jemaat kita, kalau orang tua, mertua yang meninggal, apalagi di gerejanya yang bersangkutan itu masih tidak memperbolehkan kremasi, itu kita kalau keluarga mau kremasi ya minta tolong kita. Ya. Jadi kita juga memberikan pelayanan kremasi. Ada beberapa gereja yang sampai saat ini belum memperbolehkan kremasi. Oke. Nah dengan begitu banyaknya Pak jemaat yang meninggal gitu ya Pak, ataupun siapapun lah di data itu kan Pak, baik jemaat non jemaat itu. Nah kembali pertanyaan saya Pak, sampai kapan Pak Joko mau Pak Joko melayani secara pribadi, khususnya di komisi kedukaan ini Pak? Sampai saya tidak kuat, Chris. Sampai Pak Joko nggak kuat? Tidak kuat. Oke. Mungkin kalau saya belum lansia, itu memang umur saya sudah lansia, Pak. Tapi saya merasa belum lansia. Pak Joko cuman umurnya aja yang gede, cuman jiwanya masih jiwa pemuda ini Pak. Saya belum lansia, saya betul-betul dipanggil Tuhan, wis ditutup 4 paku, itu saya sudah tutup. Tapi sebelum itu saya juga menghimbau pada balik lagi remaja-remaja atau pemuda. Pak, impian apa Pak Joko yang belum tercapai? Baik itu secara pribadi Pak Joko maupun dalam pelayanan.
Secara pribadi dulu Pak, impian apa yang belum tercapai Pak? Saya masih mengharapkan apa sih artinya damai sejahtera. Itu sama saat ini impian itu belum saya dapatkan di keluarga saya. Oke. Apa sih gitu. Meskipun damai atau sejahtera saja yang pernah saya alami, tapi kalau dua kata damai sejahtera itu disatukan, itu masih belum. Itu saya mohon sama Tuhan juga. Katanya sih sebagai orang tua kita punya anak. Katanya anak nanti sudah dewasa, sudah kawin, bebas tugas daripada orang tua, tapi tidak. Karena di situ ada putu juga yang memerlukan perhatian. Jadi damai sejahtera belum saya alami. Oke. Jadi Pak Joko masih mencari. Mencari, betul. Oke. Dalam apa aja bidang kita doa itu cari. Karena juga anak-anak juga ada problem dalam kehidupan, jadi kita harus berdoa. Oke. Kalau dalam pelayanan Pak? Pelayan ya itu tumbuh. Saya harapkan tumbuh daripada generasi muda. Karena Tuhan mengajarkan bukan di gedung gereja saja ibadah itu. Suara Tuhan itu di luar, itu penting karena di dalam kebaktian kedukaan terutama di situ banyak orang yang belum mengenal Yesus Kristus, banyak. Malah yang sudah mengenal Yesus Kristus pun dalam arti kata tanda kutip itu masih mempercayai, nggak sepenuhnya percaya pada Tuhan. Gitu. Iya, tutup peti jam berapa, hari masuk apa? peti. Ditutup. Nanti berangkat jenazah mecah semongko. Atau lepas burung Raja Wahab, burung dara. Sampai di tempat pemakaman atau di kremasi itu ada jamnya kabeh. Nek nemoni orang gini-gini saya pusing. Karena ada pengalaman juga dulu. Di Madura. Kita berangkat pagi, sampai di sana masih belum ada jembatan Suramadu, kita masih pakai kapal. Itu adalah salah satu tempat kita. Jadi mau gabungkan gitu loh, antara ibadah GKI dengan dia punya kepercayaan. Gitu. Nah terus saya dengar waktu itu malah dia ngomong tanda-tandanya 1:30 aja nanti kita bawa ke liang kubur. Saya timbul pertanyaan kok ada 1:30 gitu. Akhirnya saya ingat sama Pak Limijo, pendeta kami yang sudah almarhum. Itu ngomong gini Jok, nek ada urusan gitu berkatono, ya nanti selanjutnya wis urusannya keluarga. Sungguhan pada waktu itu ada salah satu pendeta kami juga ngomong-ngomong gini aja, berkati aja kita doa di sini, ya. Setelah itu mari gitu wis ditinggal aja, gitu loh. Urusan keluarga itu. Iya, oh sungguhan selesai kita tinggal minggu ini tuh keluarga itu ngomel, pendeta-pendeta diomongin kabeh, gini. Tapi tidak ada tanggapan dong, memang itu mereka sudah tahu, pendeta kami sudah tahu gitu, itu dianggap. Tapi ya sampai saat ini mereka baik kok sama kita juga. Berarti impian yang Pak Joko belum tercapai adalah regenerasi ini loh, kapan jalan gitu ya? Iya, regenerasi benar itu. Karena memang itu lagi pelayanan kedukaan itu sangat unik. Jadi itu lagi yang saya garis bawahi. Jadi ayolah, malah kalau ada yang kedua gini. Ini hanya himbauan juga, sudah saya ngomong loh. Seandainya ada yang meninggal gitu loh. Tak lihat gereja lain itu kan ya istilahnya sebagai penghibur itu nyanyi gitu loh, paduan suara, itu. Saya mengetuk juga pada teman-teman gitu loh. Ayolah, mari kita terlibat, kita ikut memberikan sumbangan nyanyi gitu loh. Karena tak lihat ada
beberapa yang meninggal itu anggota dari paduan suara tersebut, tapi tidak ada, kurang respect teman-temannya. Teman-teman itu. Oke. Jadi oke lah, mari nanti kita jadwal carai apa. Jadi mereka itu yang berduka ini dengan adanya penghiburan yang diberikan teman-teman itu menambah apa namanya itu semangat ya. Semangat, dan lagi di gereja dia betah di gereja kita. Ya ada perhatian. Ada gitu perhatian. Ya? Karena saya tahu ya pada waktu sekarang di mana anggota gereja ini kan tersebar di mana-mana. Saya harapkan mereka-mereka yang masih jadi anggota GKI Breakbone itu, ayolah kamu punya gereja, pergilah ke gerejamu. Tapi karena mereka mempunyai pilihan lain, mereka pergi ke gereja lain, nanti pada waktunya, yaitu keluarganya ada meninggal, persis anggota kita, mereka minta kita untuk melayani gitu loh. Jadi seolah di Komisi Kedukaan ini ngopeni kayak apa itu sapu nyaponi sing kotor-kotor gitu. Maksud saya dalam arti itu ayolah, maksud saya itu kamu punya gereja gitu loh. Jangan sampai itu masalah-masalah madunya dalam arti kata dinikmati oleh gereja lain, tapi kalau ada keluarga yang meninggal, ingat sama gerejanya gitu, saya gitu. Tapi itu nggak jadi masalah kan Pak ya? Nggak jadi masalah untuk kita kembali ke pelayan kita, murni apalagi. Berarti kan kita masih bisa menunjukkan apa ya, ke hati seorang pelayan gitu, untuk melayani siapapun yang membutuhkan kan gitu. Betul. Jadi dan harapan daripada komisi Kedukaan, besok-besok, berarti mereka itu disadarkan tidak atau kebaktian di GKI Breakbone, maksudnya gitu. Itu Roh Kudus dan Tuhan yang bekerja. Iya, bukan urusan kita. Kita hanya memberikan saksian pelayanan. Gitu. Apalagi kalau keluarga minta dikremasi, bingung. Gerejanya itu tidak boleh dikremasi, saya ingat ke gerejanya itu, dan lagi masih anggota kita, gitu loh. Nah gitu ya, dengan fair ya, kamu keluar aja gitu, pindah ke gereja lain. Jadi namanya dicantumkan di gereja kita, tapi kebaktiannya di gereja lain. Tapi Pak, kasus-kasus seperti itu bukan hanya di Kedukaan Pak, mungkin di tempat lain juga, di pelayanan-pelayanan lain atau komisi lain juga akan mengalami sama gitu. Cuman memang ya Pak Joko banyak mengalami itu. Tapi saya melihat bersyukurnya adalah Pak Joko dan tim ini tetap istilahnya tidak membedakan kualitas pelayanan kepada siapapun. Itu yang terpenting sih. Iya. Karena kita punya konsisten. Balik lagi. Iya betul. Nah kamu mau melayani ya wis. Total. Tadi yang Pak Joko ngomong total, jeguro sekalian gitu kan. Iya, jeguro bisa nih, teleso, ojo cing-cing-cingin gitu. Iya, jangan kecek. Ojo kecek-kecek. Iya. Ya, terus apalagi banyak itu. Dia kata kendaraan ini bukan kritik ya, kendaraan ini sering berbenturan gitu loh. Memang ada surat edaran mungkin tahun 2002 saya pegang khusus untuk Kedukaan kalau ada yang meninggal. Karena diprioritaskan. Iya, prioritas. Karena di Kedukaan ini kan enggak tahu jam piro. Iya, makanya. Nah, sering berbenturan sama komisi lain. Tapi puji Tuhan sampai saat ini berkembangnya teman-teman itu kan enggak mungkin perlu satu kendaraan, enggak bisa, mesti dua. Iya. Jadi ya puji Tuhan dibantu sama Sarpras itu bisa diatasi masalah ini gitu loh. Oke. Ya. Ya mungkin itu Pak yang saya lihat ya dari Komisi Kedukaan, bahwa teman-teman Pak Joko dan teman-teman ini begitu setia untuk berjuang dalam tanda kutip ya Pak, berjuang melayani khususnya kepada jemaat atau keluarga yang mengalami kesusahan seperti itu. Thank you banyak untuk Pak Joko dan tim pelayanannya. Bisa saya sambil satu lagi. Silakan Pak. Pernah saya ngalami
gereja lain yang minta tolong sama kita. Oke. Nah, terus yang mimpin ibadah itu orang lain, bukan dari pendeta kita. Nah, tapi tim kedukaannya dari kita? Dari kita. Oke. Dalam pelayanan itu khotbah daripada pendeta tersebut nggak cocok ambil keadaan daripada keluarga ini. Oke. Komplain loh Pak, komplain. Itu komplainnya ke pendetanya atau ke tim kedukaan? Tim kedukaan, komplain. Padahal tim kedukaan nggak manggil. Iya, nggak manggil itu, manggil orang lain sing manggil. Komplain. Ini apa sih? Arah daripada ibadah ini penjelasannya, renungannya kok enggak cocok loh. Aku ya tolong oleh ya itu ada kata orang sing pemberang atau kan ya perlu itu tadi. Jadi kesabaran itu tadi. Kesabaran. Istilahnya mau menerima curhatan dari keluarga dan sebagainya. Harus penuh toleransi, harus sembarangan, harus fleksibel, toleransi dan lain-lain, sabar dan sebagainya. Betul. Oke, Pak Joko. Seperti yang tadi kita omong di awal, kalau mau diperpanjang bisa 2 jam, 3 jam. Karena dengan banyaknya kasus jemaat yang datanya tadi pasti banyak hal yang beda-beda dalam pelayanan. Betul. Cuman kita nanti bisa sambung lagi Pak Joko. Nanti saya undang Pak Joko lagi. Kita ngomong. Asal mulanya saya masuk Kristen itu ya banyak problem. Betul. Nah itu perlu juga Pak kita supaya memberi berkat sama teman-teman yang menyaksikan kan gitu Pak. Iya. Dan lagi tanpa kerjasama dari saya khususnya tim kedukaan dengan para majelis ya tidak mungkin terjadi. Karena putusan daripada kedukaan itu harus segera, nggak bisa dirapatkan. Betul. Kalau komisi lain masih bisa di planning, dirapatkan di sekian banyak berapa? 38 orang majelis itu. Kalau ini harus segera dirapatkan. Karena kondisional banget Pak. Puji Tuhan, saya itu memberikan dasar kepada kedukaan ini, jadi saya bisa mutus gitu. Itu pun maksudnya itu ada perjalanan hidup juga sampai mantan daripada pendeta kami yang dipanggil Tuhan itu ada ceritanya juga gitu putusan itu. Oke Pak Joko. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Mau ngobrol sama saya. Masih. Kita udah lama. Cuman kan janjiannya sama Pak Joko ini agak unik Sobat Podcast. Pak Joko bisa hadir hari ini dengan catatan. Kalau tidak ada jemaat yang kesusahan dipanggil Tuhan atau gimana dipanggil Tuhan baru bisa hadir. Puji Tuhan Pak Joko bisa hadir sama saya hari ini. Oke Pak, sampai ketemu lagi. Salam untuk teman-teman di kedukaan Pak. Terima kasih Pak Joko. Oke. Yuk Sobat Podcast, terima kasih untuk yang menyaksikan saat ini dan Tuhan memberkati. Cut. Conversation is off.